Dari total 183 juta penduduk wajib IKTP yang sudah merekam data dirinya, masih ada 22 juta penduduk yang belum memiliki IKTP. Kementerian Dalam Negeri memberikan batas waktu hingga 30 September 2016. Sementara itu bagi warga yang belum melakukan perekaman IKTP hingga batas akhir yang ditentukan, data pendudukan yang bersangkutan akan dinonaktifkan. Apakah target 22 juta penduduk yang saat ini belum memiliki IKTP bisa diselesaikan hingga 30 September? Akan seperti apa teknis pelaksanaan di lapangan, terutama bagi daerah yang ada di pelosok? Langkah apa selanjutnya yang akan ditempuh pemerintah jika perampungan IKTP tidak sesuai target? Kita akan membahasnya bersama Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah dan anggota Komisi 2 DPR Riza Patria yang akan segera bergabung bersama kami di segmen berikutnya. Baik, pemirsa, langsung saja kita sampaikan informasi berikut ini. Berbagai masalah masih menghambat program KTP elektronik di Bogor, Jawa Barat. Jaringan internet yang sering rusak membuat warga antri panjang. Sementara di Surabaya, Disdukcapil harus menyebar layanan ke kecamatan karena hanya bisa melayani 1.000 pemohon per hari. Menjelang akhir penutupan masa perekaman EKTP di Kota Bogor, Jawa Barat, hingga kini masih terdapat 40.000 warga yang belum melakukan perekaman. Angka ini adalah 15% dari total 690.000 warga yang wajib KTP. Terhambatnya pembuatan EKTP selain disebabkan warga yang terlalu sibuk bekerja, juga karena Dinas Kependudukan Kota Bogor kerap mengalami gangguan jaringan internet. Beberapa warga mengakui mereka terhambat membuat KTP elektronik karena tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka. Apalagi di kota ini mereka harus antre panjang jika ingin mengurus KTP elektronik. Mas, ini kan ada perekaman keliling gini, ya. Merasa terbantu nggak? Sangat terbantu, Mas. Kenapa? Ya, jadi simpel aja, Mas, gak harus ke sana ke sini, Mas. Sebelumnya belum punya KTP? Belum pernah punya. Baru kali ini ya? Iya. Gimana prosesnya kayak gini? Dengan proses kayak gini gimana? Cukup terbantu nggak? Terbantu, cuman kita ngantrinya itu ya agak lama. Iya. Biar disusun. Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor mengakui perekaman EKTP di wilayah mereka tersendat. Proses pembuatan KTP elektronik kerap terkendala jaringan internet dan server Kementerian Dalam Negeri yang sering terganggu. Pertama barangkali yang prediksi kami adalah jaringan. Nanti dalam pelaksanaan, maksudnya dalam pelaksanaan pelayanan perekaman di lapangan kemungkinan akan ada kaitan dengan jaringan. Yang kedua terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat. Yang ketiga kepentingan masyarakat sendiri ketika hari kerja dia tidak bisa melakukan perekaman. Kita akan coba hari Sabtu dan Minggu juga akan kita lakukan pelayanan perekaman. Di Surabaya, Jawa Timur, sejak ada pengumuman batas waktu pembuatan EKTP, jumlah warga yang mengurus KTP elektronik meningkat 30% dari hari biasanya. Sayangnya, kenaikan itu tidak bisa semua dilayani, sebab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya hanya bisa melayani 1.000 pemohon tiap harinya. Padahal, hingga saat ini, ada lebih dari 78.000 warga yang belum membuat EKTP. Terbatasnya layanan membuat warga harus antre berjam-jam. Karyani, warga Karangpilang, Surabaya, mengaku sudah antre sejak pukul 9 pagi. Namun 4 jam menunggu, tidak kunjung dipanggil petugas. Masalahnya ya dari kecamatan itu katanya nggak bisa dicetak. Sudah di kecamatan mulai berapa ya, 4 bulanan. Terus disuruh ke sini ya, Bu? Nah, suruh ke... Ini Ibu di sini tadi dari jam berapa sampai nunggu lama ya? Dari rumah jam 9 dari rumah tadi. Katanya apa, Bu, kok sampai lama? Katanya ya suruh nunggu, di sini sudah suruh nomor antrian, ambil nomor antrian, habis itu sudah dipanggil, suruh nunggu lagi. Untuk mengurangi antrean yang mengular dan mencapai target yang ditentukan, Disdukcapil Surabaya telah menambah layanan hingga ke tiap kecamatan. Tim kontributor, Berita 1. Ya pemirsa, di studio saat ini telah hadir Zudan Arif Fakrullah, Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan juga Riza Patria, Komisi 2 DPR. Selamat malam Pak Zudan, selamat malam Pak Riza. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Waalaikumsalam. Saya akan ke Pak Zudan terlebih dahulu. Ini kalau kita ketahui targetnya ada 30 September. Kenapa 30 September ditentukan sebagai deadline? Ya. Mbak Val, Mas Riza, pertama yang kita harus ketahui
sesungguhnya 30 September adalah batas akhir setelah kita mundur 1 tahun 9 bulan. Harusnya 30 Perlu kita Desember ketahui, 2014 ya. Perpres 112 tahun 2013 itu menyatakan bahwa semua penduduk sudah harus melakukan perekaman dan memiliki KTPL terakhir 31 Desember 2014. Ketika melihat banyak penduduk yang belum sempat merekam, maka ini kita perpanjang. Tapi 5 bulan ini kami turun terus memberikan sosialisasi, tampaknya penduduk belum tergerak. Maka harus diberikan satu pembinaan yang secara mendasar, penduduk harus segera merekam agar data kependudukan kita itu bisa segera tunggal. Yang perlu diketahui sekarang adalah banyak penduduk kita masih memiliki KTP lebih dari 1. Ini fakta yang harus kita rapikan, yang harus kita lakukan pembersihan bahwa satu penduduk hanya boleh memiliki 1 KTP. Kalau misalnya kita lihat itu saja sudah dimundurkan lebih dari 1 tahun, tapi ternyata belum bisa tercapai. Nah, bagaimana dengan 1 bulan ini, kurang lebih ya dari tanggal saat ini sampai dengan 30 September nanti, bisakah bisa merangkum 22 juta penduduk lagi yang saat ini belum terekam? Pertama, Mbak Val, kita harus lihat penduduk yang 22 juta itu distribusinya seperti apa. Kita berkoordinasi dengan Kemlu. Ada 7 juta penduduk Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, ini nanti kita sisir, apakah yang 7 juta ini semua sudah memiliki KTPL baru ke luar negeri atau sebagian masih belum. Kita sudah datang ke Malaysia, kita sudah datang ke Belanda, ternyata banyak pelajar kita yang belum punya KTPL. Jadi nanti dikurangi data yang di luar negeri. Penduduk yang di luar negeri baru nanti merekam, Mas Riza, setelah pulang kembali. Menunjukkan paspornya, langsung dia merekam. Kemudian kita harus kurangi penduduk yang berdata ganda. Jadi di Indonesia itu banyak sekali, kalau kita sisir, penduduk yang memiliki lebih dari 1 KTP, memiliki lebih dari 1 NIK, dan belum merekam. Sehingga data ganda ini masih muncul saat menyusun daftar pemilih sementara, sampai daftar pemilih tetap untuk pilkada, pileg, dan pilpres. Ini yang harus dibersihkan untuk mempersiapkan pileg pilpres 2019. Berarti kemudian dari yang ketiga, 22 masih juta ada itu lagi, berapa yang sisa yang belum masih terekam? ada lagi penduduk di Indonesia yang meninggal, yang keluarganya tidak melaporkan. Ini juga harus dibersihkan. Jadi kalau dikurangi itu, misalnya dengan 7 juta di luar negeri, ada 1,2 penduduk data ganda, itu saya melihat yang perlu direkam itu sekitar 14 jutaan. 14 jutaan? Nah, kapasitas optimum kita, kita mempunyai 6.234 titik perekaman di kecamatan dan 514 titik perekaman di kabupaten. Daya tampung optimum itu per hari 600.000 sampai 700.000. Nah, sekarang kita menunggu respon masyarakat. Ini karena saat ini BPJS itu sudah mewajibkan harus punya KTPL. Perbankan harus punya KTPL dan NIK tunggal. Mengurus SIM harus KTPL. Taspen, Jasara Harja, asuransi harus KTPL. Sebenarnya kami dari penyelenggara pemerintahan, khususnya di bidang administrasi kependudukan, mengharapkan tidak akan ada lagi masyarakat yang kesulitan saat mengurus itu. Sehingga kami memberanikan diri turun lebih keras bersama Dinas Dukcapil seluruh Indonesia. Sabtu Minggu masih masuk, Mbak. Masih lembur ini, Mas Riza. Sehingga kita berharap penduduk ini mari berbondong-bondong datang. 700.000 per hari ini, dalam hari itu juga akan langsung mendapatkan iktp-nya atau baru pada tahap perekaman data? Yang kita harapkan saat ini adalah masuk untuk perekaman data. Karena untuk mendapatkan KTP mutlak harus melakukan perekaman. Nah, kami perlu sampaikan bahwa untuk yang rekam di kecamatan itu perlu menunggu waktu karena pencetakan KTP di Indonesia baru bisa di kabupaten. Berapa lama kurang lebih prosesnya? Kalau SOP-nya 1 sampai 14 hari. SOP-nya. 1 sampai 14 hari. Nanti tergantung kesulitan di daerah masing-masing. Saya masih menemukan ada yang 2 bulan belum selesai. Bahkan ada yang cetakan 2013 belum selesai. Maka ini kami sisir kembali satu persatu. Apa yang menyebabkan adanya lama sekali tunggakan itu baru bisa keluar KTP-nya? Bukan KTP-nya belum keluar. Ternyata setelah kita analisis penduduknya itu merekam lebih dari 1 kali. Salah satu penyebab KTP tidak keluar adalah penduduk merekam lebih dari 1 kali sehingga masuk kategori duplicate record atau data ganda. Misalnya Mbak Val merekam di Bekasi dan merekam di Tangerang. Sampai kapanpun KTP tidak akan terbit. Karena sistem kita langsung memblok di mana data itu ganda dengan sidik jari sama dan iris mata yang sama. Maka penduduk itu harus kita hapus dulu data gandanya dan merekam ulang.
Jadi mereka harus, bagaimana cara menghapusnya itu? Ada dua, dihapus otomatis dengan aplikasi. Yang kedua, penduduk melapor bahwa saya kok belum dapat KTPL. Dan sekarang dengan sistem stelsel aktif, Dinas Dukcapil itu turun ke daerah-daerah. Oke. Nah, Jadi dijamin bisa mencapai target itu? kami optimis kita target bisa terpenuhi. Oke, Pak Riza, bagaimana komentar Anda? Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat sejauh ini, apakah bisa kemudian kita optimis terhadap target ini untuk bisa capai 30 September yang akan datang? Jadi yang pertama memang ini kan program besar ya, program nasional, melibatkan jumlah uang yang sangat besar, juga karena ini penduduk yang jumlahnya sangat besar. Ya. Indonesia yang luas teritorinya dan segala keterbatasan memang ini tidak mudah ya. Sejauh yang kami tahu pemerintah Kemendagri sudah berusaha luar biasa. Jadi memang kalau ibarat menyaring begitu, ini kan sisa-sisa terakhir, 10% terakhir itu butiran itu memang tidak mudah. Nah, kira-kira memang logika sederhananya begitu. Tentu perlu waktu ya. Waktu idealnya memang dulu akhir 2014. Tapi kan banyak masalah, ada yang di luar negeri, ada yang malas, ada yang sibuk, ada yang tidak butuh juga. Kenapa tidak butuh? Karena mereka petani hari-harinya, nelayan yang tidak berinteraksi dengan perbankan, dengan paspor dan lain-lain. Tidak penting bagi orang-orang di kampung seperti itu. Itu juga ada, ya jumlahnya memang saya tidak tahu pasti. Inilah penyebab kenapa masih ada jumlah 22 juta. Di samping memang ada masalah kita di internal Kemendagri, ini masalah pendanaan. Ya. Sekarang kita kan sedang kesulitan defisit anggaran. Itu hardware-nya itu tidak semua ada di kelurahan, hanya kota-kota yang besar, umumnya di kecamatan dan di kabupaten, sehingga ini juga perlu waktu dan jarak. Masyarakatnya tidak mudah. Kalau di Jakarta sampai ke keliling Jakarta naik ojek selesai. Tapi kalau di Kalimantan, di Papua, Sumatera itu juga penyebab ya. Tintanya juga habis dan lain-lain ya. Juga belangko. Alhamdulillah saya dengar bahwa Pak Dirjen sudah mengadakan 4,6 juta, sudah selesai dalam proses distribusi. Mudah-mudahan dalam waktu yang cepat ini sudah bisa terserap dan tidak ada masalah belangko lagi. Terkait hardware juga kami sudah sarankan di ruang ini juga dengan Prof. Juldan beberapa bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, supaya melibatkan daerah APBD. Daerah berkepentingan, membangun bangsa itu bukan tugas pemerintah pusat juga, tapi juga tugas pemerintah daerah. Jadi karena APBN terbatas, jadi menggunakan APBD. Setahu saya sudah diimplementasikan, mudah-mudahan melalui APBDP, tahun ini sudah ada pengadaan tinta, printer, monitor, dan lain-lain, sehingga ke depan tidak ada masalah lagi terkait hardware dan sebagainya. Nah ini juga yang kita harapkan ya ke depan. Jadi kami optimis. Terkait batas waktu, saya mendukung adanya batas waktu. Memang masyarakat kita ini perlu dipecut, perlu dipicu, perlu disentak, atau perlu diingat-ingatkan terus dengan cara diberi batas ya. Memang ada bahasa, kalau 30 September tidak mendaftar, kehilangan identitas, tidak bisa berinteraksi, dan lain-lain, bahkan ada sanksi. Sekalipun mungkin itu tidak seperti itu ya Prof ya. Tapi saya kira ini ada baiknya. Biarlah ini menjadi bola salju, mengguling, supaya masyarakat jadi aware, jadi peduli, jadi ingat loh. Nanti kita tidak bisa ke bank, tidak bisa mengurus paspor, dan lain-lain, sehingga masyarakat datang ya ke kantor-kantor kecamatan atau Dukcapil di kabupaten untuk segera mengurus. Kalau tidak dipecut seperti ini, nah saya kira sampai 2019 nggak dibikin-bikin. Padahal ini sangat dibutuhkan pada 2019. Menurut Anda ini adalah salah satu bagian dari strategi untuk bisa mempercepat proses IKTP Sekalipun memang menurut saya tidak yakin selesai 22 juta akhir September, tapi paling tidak ini mampu menggerakkan dan sebagian besar bisa diselesaikan. Oke, Pak Zul, dan emang kalau tadi dari kata-kata Pak Riza, sudah adakah kerjasama dengan misalnya dengan daerah-daerah untuk mempercepat proses ini? Karena kan buktinya misalnya ada dari Bekasi, beritanya hari ini mengatakan belangkonya habis. Kemudian di Surabaya juga katanya tidak mampu untuk melayani karena mereka cuma bisa 1.000 orang saja per harinya. Bagaimana ini kemudian koordinasinya? Hari ini saya mendapat pengaduan ada 3 kecamatan, yang satu ternyata masih menerapkan pengantar RT RW kelurahan desa kecamatan ya, di Tangerang bukan 3 hari ini yang masuk ke pengaduannya di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian di Bekasi mengatakan belangkonya habis. Kemudian di Kabupaten Bandung mengatakan belangkonya habis. Padahal tadi kepala dinasnya baru mengambil 20.000 keping. Artinya dengan ada sistem pengaduan ini saya bisa langsung memonitor. Depdagri sebagai pembina
khusus penyelenggaraan Adminduk karena ini semi vertikal. Komandonya itu langsung dari Dirjen Dukcapil Kabupaten Kota. Semua pergerakan, semua sistemnya itu standar, sama. Misalnya, belangko di Bekasi habis, boleh pinjam dari Kabupaten Bandung karena belangkonya sama. Tintanya habis, boleh pinjam dulu di kabupaten sebelahnya karena sama. Nanti saat dia punya APBD-nya sudah tercukupi, dia bisa mengembalikan. Dan dengan sistem ini sebenarnya penyelenggaranya lebih mudah. Kemudian Mbak Val, yang perlu dilihat adalah semangat dan antusiasme dari Dinas Dukcapil untuk menyelesaikan ini. Jadi jemput bola ke kampus-kampus, jemput bola ke sekolah-sekolah. Anak SMA, kan mereka pulang jam 3. Jadi dari Dinas Dukcapil itu datang ke sekolah-sekolah di sore hari untuk merekam. Sabtu di Car Free Day, hari Minggu di Car Free Day. Itu terus melakukan upaya itu. Nah, yang harus sekarang kita bangun adalah kesadaran masyarakat untuk sadar bahwa dokumen kependudukan itu penting. Sesungguhnya tanpa saya mengatakan atau pemerintah mengatakan 30 September itu batas akhir, BPJS itu sudah secara halus itu mendorong masyarakat pakai KTPL. Karena tanpa KTPL tidak bisa mendapatkan pelayanan BPJS. Dari SIM mendorong secara halus bahwa masyarakat harus punya KTPL. Karena kalau tidak, pelayanan tidak dapat diberikan. Iya, baik. Nanti kita juga masih memperbincangkan, misalnya ada pengaduan masyarakat yang mengatakan tadi tidak butuh waktu yang lama, tidak hanya misalnya 1 sampai 12 hari atau 14 hari seperti disarankan, tapi lebih bahkan ada yang bertahun-tahun. Nah ini mungkin bisa nanti diceritakan apa kemudian solusinya untuk hal ini Pak Zudan. Kami akan kembali usaha jeda berikut, pemirsa tetap bersama kami.